Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita di tema 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku. Masuk di subtema 2 tentang indahnya keberagaman budaya negeriku, dengan muatan pelajaran PKN ya adik-adik. Nah, ada pun tujuan pembelajarannya nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus mengetahui pentingnya bagaimana indahnya keberagaman budaya negeriku. Yang kedua, adik-adik harus dapat mengamati perbedaan cara hidup atau ciri khas antar suku bangsa. Yang ketiga, adik-adik harus dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, adik-adik juga harus dapat menerapkan indahnya keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah adik-adik, kita masuk ke bahan pokok pembahasan kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan pentingnya bagaimana memahami indahnya keberagaman budaya negeriku. Yang kedua, Ibu juga akan menjelaskan perbedaan cara hidup atau ciri khas antar suku bangsa. Yang ketiga, adik-adik harus dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu akan kasih contoh soalnya. Nanti adik-adik mengerjakannya dalam bentuk diskusi yang Ibu telah bagikan di minggu lalu, minggu sebelumnya. Yang keempat, Ibu juga akan menjelaskan penerapan indahnya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu akan menyampaikan materinya. Nah, adik-adik tahu nggak mengapa penting indahnya keberagaman budaya negeriku? Ya benar, apa yang disampaikan adik-adik. Memang negeri kita ini memiliki banyak suku, ras, agama, dan lain-lain. Indonesia ini, negara kita ini penuh dengan berbagai macam keberagaman. Sumber daya alam seperti dari ikan, dan dari perikanan, pertanian, dan lain-lain. Jadi dapat Ibu simpulkan mengapa pentingnya indahnya keberagaman budaya negeri itu, yaitu keberagaman budaya adalah keniscayaan. Artinya, sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat budaya terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, masuk ke materi kedua yang adik-adik suku bangsa. Kita masuk di suku bangsa ya adik-adik. Nah, suku bangsa atau etnis ini adalah golongan manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, merujuk kepada kesamaan budaya, bangsa, agama, dan perilaku. Bagaimana membedakan cara hidup antar bangsa nih adik-adik? Nah, yang pertama, bersifat tertutup dari kelompok lain. Artinya, di dalam suatu suku itu masih menerapkan adat yang menciri khas di dalam suatu suku tersebut. Nah, yang kedua,
memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan. Nah, apa itu memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan? Artinya, setiap suku bangsa yang di Indonesia ini, mereka mempunyai ciri khas dalam kebudayaan. Contohnya dalam adat istiadat dalam setiap suku, pasti mereka mempunyai ciri-ciri khas tersendiri yang membedakan dari suku-suku lainnya. Nah, terus mereka mempunyai nilai-nilai leluhur mereka masih menerapkan nilai-nilai leluhur dahulu kala hingga saat ini. Nah, yang ketiga, memiliki komunikasi dan interaksi. Pada zamannya memang sangat diterapkan komunikasi dan interaksi antar sesama, entah itu dalam lingkungan di keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan di zaman-zaman modern sekarang, mereka melakukan komunikasi ini tidak secara langsung dikarenakan canggihnya teknologi. Namun sebenarnya jika adik-adik selalu mengikuti zaman di modern ini, adik-adik kurangnya akan moralitas, kurangnya adanya kebersamaan, gotong royong. Yang terjadi akan sifat acuh tak acuh, sifat yang tidak tahu menau dengan keadaan orang lain. Nah, adapun ciri khasnya nih adik-adik, ciri khas dari membedakan suku antar suku nih adik-adik. Yang pertama, bahasa daerah. Tentu saja pasti setiap daerah ini pasti memiliki bahasa daerah berbeda-beda. Nah, ada yang bahasa daerahnya yang kasar, halus. Nah, kedua ada adat istiadat. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Yang keempat, kesenian daerah. Yang kelima, tempat asal. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pentingnya keberagaman budaya di Indonesia. Ibu juga sudah menjelaskan perbedaan suku di antar suku bangsa. Dan di sini Ibu akan memberikan kasus tentang perbedaan pendapat. Nah, langsung saja ke soalnya nih adik-adik. Adik-adik tolong perhatikan ya, disimak baik-baik. Nah, bunyi soalnya, di sekolah dasar negeri 08 Cilengsi, salah satu kelas mengadakan pemilihan ketua kelas. Namun, di saat pemilihan berlangsung, banyak pertukaran pendapat yang berujung pertikaian atau perselisihan. Bagaimana cara anak-anak agar perbedaan pendapat tersebut dapat diterima secara damai sejahtera? Tolong diskusikan dalam kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Nanti adik-adik tolong kerjakan kasus ini. Nah, adik-adik tolong pecahkan masalah ini sesuai dengan kemampuan adik-adik yang sudah Ibu ajarkan materi-materi dari sebelumnya hingga saat ini. Dicermati, dijawab dengan konkret, tolong bekerja sama, jangan bekerja sendiri, tidak baik. Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, Ibu masuk nih di menerapkan. Sebenarnya banyak contoh-contoh menerapkan indahnya kebersamaan budaya di
negara kita ini. Namun, Ibu hanya mengambil 3 saja. Mengingat waktu juga, mempersingkat waktu, Ibu mengambil yang pertama, hidup saling menghargai antar sesama. Mengapa? Karena kita tidak mungkin bisa hidup secara individual. Kita harus bisa bermasyarakat, bersosialisasi, hidup ya selalu tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi perlu yang namanya menghargai. Kita bisa berharga jika kita menghargai orang lain, menerima pendapat orang lain, bersikap sopan santun, hidup rukun, dan adanya rasanya kepedulian di dalam diri adik-adik semua. Yang kedua, selalu ada cinta kasih dalam diri. Tentu saja ada perlunya cinta kasih dalam diri. Mengapa? Jika tidak diterapkan sejak dini cinta kasih dalam diri, adik-adik semua akan jatuh dalam keegoisan, tidak mau tahu tentang kehidupan orang lain, tidak mau membantu orang lain, selalu memikirkan dirinya sendiri, terlalu obsesi akan sesuatu hal tanpa memikirkan orang lain. Jadi itu perlu ditanamkan dari sejak dini. Adik-adik, ketiga, menjunjung nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa di Pancasila? Mengapa Ibu bilang Ibu menjelaskan ini, menerapkan ini? Karena di Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu sudah sangat jelas. Namun tergantung dari adik-adik semua bagaimana menanggapi atau merespon, menyikapi, dan menerapkannya itu. Itu saja mungkin pembahasan kita di hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kalau adik-adik semua tidak mengerti atau bagaimana, nanti Ibu akan menjelaskannya di minggu selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat yang pelajaran yang Ibu bagikan hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jaga kesehatan selalu, tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali adik-adik. Terima kasih.